lagi sedang sibuk apa? Sibuk hidup yang perlu tanda tanya. Cuekin aja, jalanin aja, ikutilah alurnya. Ya saya ikuti alurnya aja. Oke. Dibikin happy aja. Oke, sebagai seorang owner, sibuknya sekarang apa kok malah nyanyi? Sibuk mikirin hidup ya mbak ya. Sebelum hidup, Iya. yang penuh tanda tanya ini. Iya. Oke. Kesibukan saya, ya itu saya jualan di rumah. Terus ya sama ya jualan sih, kesibukan sama ngomong anak itu di rumah itu. Jadi sama sebagai ibu ayah di rumah kan gitu. Jadi saya itu pingin buka usaha kecil-kecilan di rumah, buka toko itu buat baju. Selama menjadi owner, ibu juga merangkap sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga juga. Ya jadi ibu-ibu, ya jadi emak-emak, ya kudu emak-emak zaman dulu sekarang gitu. Oke. Ya. Sebagai seorang owner lah ini. Aku Iya, nanyanya iya. sekarang kan owner kan Iya ya? sekarang jadi owner. Kalau di rumah jadi emak-emak. Oke lah, sekarang kan jadi owner. Kisahnya itu enaknya di mana, nggak enaknya di mana. Terus kalau menghadapi customer juga bagaimana, sama memegang keuangan, manajemen keuangannya itu harusnya bagaimana? Ya. Pengalamannya sih, Pengalaman. sharing. Kalau yang pertama, kalau pasang surutnya tuh kan semua kan orang kan menghampiri pasang surut. Kalau pasangnya itu kalau ada acara apa tuh mbak hari kayak gitu, Ya, oke. itu kan selalu kan ada pemasukan. Ada orderan Ya, itulah. ada orderan. Kalau surutnya itu ya, tapi saya bersyukur saja dijalani saja, ikutilah alurnya lah. Oke. Terus pas enaknya sih kadang itu ada baju yang bagus, ada baju yang cocok, ada diambil baju sendiri. yang itu, ya saya ambil sendiri. Oh alah, oke. Ya, ya. Itulah keuntungan sebagai owner. Di samping menjual barang, kalau kita ada yang cocok, ambil Iya, ambil sendiri. ambil nggak usah bayar kan, tapi totalnya belakangan. Iya. Itu kalau pas ngadepin customer, itu pernah nggak ngadepin customer kan sebagai seorang penjual itu kan nggak selalu ya, kadang itu ada juga customer yang rewel. Ya, pastinya ada ya, pastinya yang yang gini, ya itu pastinya itu, banyak sekali apa perlu diceritakan satu-satu gitu. Ya Ke kakak. ya nggak apa-apa, kan kita harus sharing terus bagaimana kita cara menghadapinya. Pernah kak saya mengalami ada customer yang cerewet, habis itu beli kan habis itu dikit, habis itu selama 1 bulan kak saya tanya sama terus itu saya yang paling di masa itu ini kayak namanya perdagangan di perdagangan kita itu harus sabar gitu apa gimana kak menghadapi customer kayak gitu. Kadang saya itu kadang ada orang yang mau beli barang itu kan sudah dikit sama orang itu. Ya oke. Itu gimana kak caranya menghadapi customer kayak gitu? Kadang saya punya peluang yang seperti itu, banyaknya lagi itu, apalagi barangnya bagus terus mintanya yang harganya loh, itu saya bilang tuh saya ya itu barang bagus minta gimana. Oke, kalau menghadapi customer yang rewel, asalnya rewel, ya aku juga pernah juga kayak gitu. Tapi aku pastiin aja dulu, ini orangnya bener-bener mau beli gak? Kan kita udah kan pasti kan kalau aku ya punya toko offline dan online kan ya. Kalau toko onlinenya itu kan aku lewat WA gitu, kayak cek harga gitu. Ini kan pasti ciri-ciri orang yang benar-benar beli minat sama dengan kita itu pasti kayak seorang kekasih yang membuntutin kekasihnya, jadi dipepet terus gitu. Iya. Tapi kalau orang yang cek harga itu kan paling cek harga udah kita jawab sekian gitu, paling dia udah nggak ada kelanjutannya, ya kan? Tapi kalau orang itu minat dengan kita, tujuannya memang benar-benar beli, itu pasti kita sebagai udah pengalamannya itu kan dari transaksi itu antara komunikasi penjual dan pembeli itu kan dia paling mepet kita tanya harga, terus ini adanya
berapa, panjangnya berapa, ini bahannya apa, terus harga sekian, dia nggak nawar-nawar. Kalau saya yang paling Terus kan apa itu kalau nawar-nawar itu kan deal fix, kita orderkan ke grosirnya, terus terus selang beberapa hari kan barang itu datang. Kalau memang dia benar-benar mau beli barang kita itu, walaupun kitnya PO-nya lama, itu pasti dinanti. Dan kalau orang itu memang dari awal itu memang cek-cek harga, tapi dia kayak mau lari tapi segan gitu kan ya, dia pasti itu akan cancelnya itu di tengah-tengah. Kayaknya gini, oh masih lama ya barangnya, oh belum datang kah, apa gini-gini gitu. Itu dia itu sebelumnya mau cari cara untuk menghindar, mau apa ya, mau cancel, tapi berhubung dia itu sungkan atau segan gitu, jadi itulah cara ciri-cirinya seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter, ini kita harus smart bagaimana meyakinkan orang itu mau beli dagang kita, sama kita harus pinter memilih-pilih orang ini memang benar-benar mau beli barang kita enggak. Tuh tipsnya. Tapi kadang kan ya ada sih kak customer yang maju-maju. Oh, pasti kan ada kak, kayak pengalaman saya itu ada. Kadang kan ya mau ini mau itu, kadang oh di sini gitu, terus saya jawabnya gini kak, ya beli aja, coba beli aja ke situ, mungkin gitu murah. Itu gimana kak? Apa saya itu benar menghadapi customer kayak gitu? Silakan beli di sana. Kalau apa kalau kita kan menjual kan kualitas kak. Oke. Gini, kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu kan ilmu banyak, tapi kalau aku cara menghadapinya seperti ini. Kadang itu memang pembeli itu adalah raja. Kita harus melayani dengan baik. Kadang kita kalau slow respon, kadang dikira sombong. Padahal kita itu punya kerjaan lain, apa ya, membalas chat orang lain gitu kan ya. Tapi kadang orang bilang, ini enggak, responnya ini kurang baik, ini apa ini reviewnya ini orangnya enggak slow respon nih, enggak apa kayak enggak butuh pembeli. Kita bukan enggak butuh pembeli, kita itu butuh pembeli, tapi terkadang kita slow respon itu mungkin kita sedang sibuk atau membalas chatting orang lain, jadi chatting itu terabaikan. Kalau orang itu tadi membanding-bandingkan, kadang kan juga ada yang membanding-bandingkan, itu kan kita ya melayani juga jadi raja juga, iya. Tapi kalau dia membanding-bandingkan, kita bersikapnya optimis aja. Maksudnya optimis itu bukan jual mahal, gini. Ya ini di sana harga sekian, di kamu kok sekian, di sini harga sekian loh, di kamu kok sekian. Ya udah, gini aja, balasnya aja yang singkat. Kalau misalnya dia di sana harga sekian, iya, bilangnya iya, oke, iya, oke, iya, oke, iya, oke, itu aja. Itu cara menyikapinya. Jadi iya itu mengiyakan dia, terus jangan bilang terserah itu kayak nantang. Jadi kesannya itu kita kayak ngajak gaduh. Berarti saya keliru ya menghadapi customer seperti itu. Berarti saya itu butuh pengalaman yang banyak ya kak ya. Sama kakak itu. Jadi kan ibarat pepatah bilang, ada kan penyanyi juga kan Denny Caknan. Apa itu? Ya, ini kan ada kan penyanyi juga yang dibanding-bandingkan itu. Jadi saya itu terinspirasi lagu yang wong kok ngene kok dibanding-banding kayak ya seperti itu kak. Jadinya kan bisa juga kan inspirasi itu kan dibanding-bandingkan. Jadi kan kalau gitu saya mau menyentuh customer kayak gitu, berarti kan saya salah, berarti saya itu perlu wawasan luas. Jadi kita bukan cuek ya, apa ya, kita jawabnya spontan aja. Jadi itu apa ya, kasarannya itu kayak mengiyakan, tapi iyanya itu penuh tanda kutip, kayak iya bukan berarti iya bener omongan dia, bukan apa ya, kayak iya itu menyetujui, ya wis terserah lah kamu dibeli di A, di B murah gitu. Iya itu biar kita sopan gitu lah. Soalnya jadi pembeli itu susah, nggak bales gitu, katanya sombong, terus dibales kadang dibanding. Pernah nggak Anda itu di fase naik turun sebagai seorang orang? Ya pernah juga sih kak. Ada kok yang dijumpai sama seperti itu. Lelahnya itu
Oh gitu. Itu pas waktu Facebook. Kalau di akunnya langsung kita kan sering di akunnya langsung itu fase turun itu ada juga, yaitu tadi barangnya nggak ada peminat, jadi orang kan langsung cancel gitu aja, langsung orderan di cancel gitu ya. Itu juga ada juga pas itu ya, kadang bikin apa ya, kayak ini gimana sih, ini jadi beli apa enggak kok main cancel aja, sedangkan kan kita sama grosirnya itu kan udah order, terus kita mau dijual kemana gitu. Tapi untungnya sebagai owner itu aku juga punya toko offline, jadi orang yang set itu masih tak pajang di toko itu kalau aku. Tapi kalau anda sendiri gimana? Kalau saya, Kalau orang cancel, kalau orang cancel ya saya sendiri Yang lebih rugi. Enggak, saya sendiri yang lebih rugi. Jadinya itu saya pajang. oh dipajang Ya sampai gitu. Ya saya. ya kayak gitu, nggak kayak aku gitu. Itu yang kalau sebagai owner sing punya toko offline, tapi yang kayak kasihan itu kadang yang nggak punya toko offline. Nah, jadi barangnya mau ngapain gitu, dijual segini, orang kalau nggak minat walaupun dijual murah orang nggak mau, pasti kita rugi. Itulah Pasti. nah Ya itulah pakai kita sendiri. jadi Kalau nggak untuk punya. owner-owner di sana yang punya toko online, ada baiknya juga harus punya cadangan khusus toko offline. Iya. Hanya untuk apa ya? Kalau ya mudah-mudahan orang ngekip nggak cancel sih ya, langsung beli. Kadang kan ada juga customer-nya nggak sportif. Ya, saya kan sering kok menghadapi kayak gitu. Iya, Udah ngekip, Udah habis ngekip. itu ngekip Nah, berapa bulan gitu. Habis Iya. saya tanyain lagi. Kenapa nggak jadi beli? Gimana perasaan sebagai nah, owner itu? itu sih dikembalikan lagi sama Kitanya sendiri. kitanya sendiri ya. Itu kalau Sabar-sabar lah. harus sabar-sabar gitu. Tapi kalau kita sambil ikhtiar lah Iya. karena ikhtiar, kita berdoa ya pasti aja ada yang laku. Tapi perputarannya itu kalau kita yang nggak minat, kadang orang customer sing ngerti barang, kita kan nggak minat beli Iya, barang itu. iya. Lah itu kadang perputarannya yang lama. Jadi kalau kadang aku daripada barang itu nggak dan perputarannya biar cepet, ya udah aku jual dari pokoknya aja. Gitu sih. Ya soalnya kalau kita nunggu satu customer itu, soalnya seorang customer itu minatnya barang ke kita itu kan ganti-ganti. Kadang apa yang kita pajang di toko itu kadang orang nggak mau, selalu yang up to date terus setiap hari kan, apalagi Harus fashion kan ganti. harus ganti. Iya. Kadang itulah yang susahnya, barang itu mau dibawa kemana. Iya, jadi keluh kesahnya owner itu gitu ya Mbak. Ya. Apaan? Apa itu pakaian kan tiap hari, tiap detik, tiap jam tuh ganti. Dan itu keluh kesahnya sebagai owner. Dan satu lagi, kita sebagai owner itu paling enaknya kalau orderan rame. Iya. Itu enaknya itu. Tapi ya gitu juga. Kalau sepi ya jangan bilang sepi lah. Ya wis. Istilahnya normal seperti biasa Iya. itu ya kita harus pinter-pinter kejar bola. Bagaimana kita buat konten lah, apa buat dagangan kita laku, apa di foto, apa pokoknya di share di media sosial, itu harus, pokoknya sebagai owner itu harus mempromosikan barangnya. Bagaimana kelihatan barang itu biar menarik, dibeli orang, terus kita juga dapat untung. Itu harus kita pinter-pinter. Dan untuk masalah keuangan, sebagai owner, Anda itu gimana cara menghitungnya antara untung laku